Nenek ini cuma pedagang bubur biasa. Hidupnya selalu kesepian. Semua keluarganya sibuk, gak ada yang nemenin dia. Begitu tahu si nenek udah mau koit, semuanya pada sibuk ngejar warisan, termasuk cucunya yang bernama M. Tapi kenapa ya? Akhirnya M malah merawat sang nenek dengan segala upaya yang dia miliki. Kira-kira, gimana cara M mendapatkan 1 juta baht demi nenek satu-satunya? Dan buat apa juga 1 juta baht itu? รักผิดคน Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ayo Film. Kali ini gua mau menceritakan perjalanan seorang nenek yang divonis kanker dan hidupnya nggak akan lama lagi. Rasa kesepian karena ketidakpedulian keluarga akan menjadi concern di cerita kali ini. Dan gak lupa juga soal warisan. Gimana ya perasaan kita kalau jadi si nenek? Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang nenek yang lagi berdoa di sebuah makam mewah. Entahlah makamnya punya siapa, si nenek sengaja berdoa di sana dengan harapan nantinya bisa punya kuburan mewah seperti ini. Tapi karena pemilik aslinya datang, semua keluarga nenek pun langsung minggat dan ziarah ke makam keluarganya. Si nenek, atau enaknya kita sebut ama di suku Chinese Thailand, orangnya juga old style banget. Padahal ziarah cuma setahun sekali, tapi ama kesel karena istri dan anaknya nggak pernah datang sekalipun. Dan daripada dibiarin sibuk main game, pemuda yang namanya M ini disuruh tabur bunga aja. Tapi ujungnya ama nyeletuk kalau si M ini nggak ada gunanya. Tabur bunga aja nggak bisa. Jadi ama langsung inisiatif ambil alih sampai akhirnya. Alhasil, si Amah pun masuk UGD dengan wajah yang ya cukup kesel. Seharian juga si M kerjanya hanya game casting. Sewaktu mamanya pulang, kita juga bisa tahu kalau kebaikan gini pasti ada maunya. Jelas saja, kayak mak kita juga, sang mama nggak mau ngasih PC baru untuk si M karena tagihan bulanan aja udah membengkak. Belum lagi, mama M cerita, kalau sewaktu ama di rumah sakit tadi, dia ngeluh sakit perut dan pupnya berdarah. Jadi setelah ditelusuri, dokter menyatakan kalau ama udah positif kanker usus stadium akhir. Dan seenggaknya, ama akan bertahan 1 tahun aja. เวลาเอ็มเป็นเงินเป็นทองนะมาจ้างเอ็มไปปะล่ะ Gak lama, sepupunya M yang bernama Mui minta tolong supaya M memperbaiki TV kakeknya yang lagi bermasalah. Dan begini rupanya tontonan akong kita. GG abis. Lebih lucu lagi, ketika M memuji Mui sebagai cucu yang berbakti, Mui malah nanya, siapa orang yang paling akong sayang? Bukan cuma berbakti sih, Mui berkata, dia juga rela merawat akong karena gajinya gede. Beberapa waktu berlalu, akong kita akhirnya berpulang. Tapi nggak ada sedih-sedihnya, si M malah nanyain warisan apa yang akong kasih buat dia. Pada akhirnya, M cuma dikasih kepingan perak seharga 10.000 baht. Sedangkan rumahnya akong diwariskan untuk Mui. โอ้โหมาเป็นมะเร็ง Jadi setelah upacara pemakaman selesai, si M pun singgah sejenak ke rumah amanya. Bukannya seneng, si ama malah heran. Kok semua keluarganya pada ngunjungin dia? Memang selayaknya cucu yang gak berbakti. Alhasil, M disuruh beli ikan goreng yang antriannya sepanjang kereta api. Tapi ama mulai curiga, kok si M ini cepet banget baliknya? Padahal antriannya kan selalu rame. Alhasil, M harus antri ulang. Tapi kocaknya, gondok memang. Tapi M gak ngeluh dan malah bantuin ama untuk siapin teh persembahan. Bukannya seneng, si ama malah tambah kesel. Karena si M
masak airnya pakai microwave. Akhirnya, si M disuruh pulang aja alias diusir. Baru aja sampai ke rumah Akong, M diminta untuk mengantar barangnya Mui yang ketinggalan. Rupanya, semenjak mendapat warisan, Mui udah menjual rumah Akong dan tinggal di hotel, demi berhemat katanya. Gak seperti saudara-saudaranya yang lain, M datang untuk minta tips supaya bisa dapatin kerjaan yang gajinya gede kayak si Mui. Gak disangka, rupanya Mui bisa dapat banyak setoran karena kerjanya itu di OnlyFans. Subscribe ah. M pun cerita-cerita kalau dia merawat Ama demi mengharapkan warisan. Apakah itu salah? Tentu Mui berkata, datang dan temani mereka. Karena itulah yang orang-orang lansia selalu harapkan dari anak cucu mereka. Sejak hari itu, M memutuskan untuk tinggal bersama amahnya. Gak cuma itu, M juga ngasih angpau hasil jualan PC di rumah untuk Ama. Jelaslah, Ama makin heran. Kok nih anak berubah 180 derajat? Bukannya dirahasiakan, M malah beberin kalau amahnya mengidap kanker. Tapi M juga bilang, supaya Ama nggak usah khawatir. Soalnya dulu Ama yang rawat aku waktu kecil. Jadi sekarang giliran M yang akan merawat Ama. Dengan tenang, Ama pun menerima angpau itu. Nah, M juga bilang kalau dia mau ikutan jualan bubur dengan amahnya. Akhirnya tibalah jam 5 pagi, dan M yang telat pun sampai lari-lari nyusulin amahnya dan berjualan pun dimulai. Sehabis jualan, Ama pun singgah sejenak ke toko kelontong temannya. ก็โดนแล้วนะ เหมือนกูอะแต่ลืมมีหลานมาดูแลเนี่ย Lebih lucu lagi, M disuruh ditunggu di luar karena Ama takut M melihat data rekeningnya. Lalu pagi-pagi banget, mamanya M datang dan ngeluh kalau Ama sering sekali menyimpan makanan sisa atau yang udah dekat expired di kulkas. Tapi Ama tetap kekeh kalau makanan itu masih bisa dia makan. Nah, kebetulan ini hari Minggu. Ama juga berdandan sangat rapi karena biasanya keluarganya datang ngumpul untuk makan bersama. Sehabis makan, Ama pun mencoba mengajak keluarganya untuk bermain kartu. Tapi karena anak paman Kiang mau kursus, ya jadinya batal. Lalu sewaktu keluarga nanyain keadaan perutnya, Ama langsung bilang kalau dia udah tahu dari M soal kanker ususnya. Untunglah, suasana sedikit cair ketika cucunya berkata, semuanya seketika tertampar dan sadar kalau mereka harus lebih baik lagi kepada Ama. Jadi setelah makan, Ama pun diajak untuk berenang, hitung-hitung olahraga seperti saran dokter. Tapi, mengetahui kalau Mama M belum istirahat karena kerja shift malam, Ama langsung kesel. Di satu sisi, Ama sayang sekali dengan Mama M yang selalu bekerja keras demi keluarganya. Tapi karena udah terlanjur panas, akhirnya M lah yang mengajukan diri untuk membawa Ama ke dokter. Dengan bantuan Mui, akhirnya mereka pun tiba di rumah sakit yang ramenya bukan main. Mui juga memberi masukan untuk mengambil hatinya Ama, lain kali M harus menemani Ama sewaktu berobat. Sewaktu pulang pun, M terus mencoba mengambil hatinya Ama. Di kamar, Ama pun cerita kalau dulu M ini takut sekali dengan hantu. Sampai-sampai M selalu tidur di antara Akong dan amahnya dan minta dinyanyiin Nina Bobo. Tapi, si Ama juga usil dengan mengatakan kalau Akong suka berjalan-jalan di lantai bawah setiap malam hari. Alhasil, ketika malam hari, M pun gak bisa tidur dan tiba-tiba ternyata Ama sedang berdoa karena memimpikan orang tuanya. Katanya, Ama dapat pesan kalau bentar lagi Ama akan diajak ke surga. Memang tengil, tapi kata-kata M juga gak salah. Dia bilang
Amah kan selalu berdoa dan gak makan sapi. Sudah berapa sapi yang selamat karena Amah? Pasti Amah gak akan mati semudah itu. Ya, Amah pikir benar juga. Jadi akhirnya M mengajak Amah untuk tidur bareng. Padahal gue juga yakin sebenarnya M takut hantu. FYI, M ini nggak sekolah lagi, jadi dia yang selalu bantuin Ama waktu jualan. Kondisi Ama semakin lama juga nggak baik-baik aja. Jadi M meminta Ama untuk libur jualan aja hari ini. Dengan hati-hati, M menyiapkan air panas untuk menyeka badannya Ama. Ama langsung gas dong, sampai-sampai membuat si M terkejut. Nggak cuma itu, M juga menyiapkan CCTV untuk berjaga-jaga. Takutnya Ama kenapa-kenapa kalau sendirian. Tapi Ama kembali ngoceh karena patung dewinya dipindahin sama si M. M juga perhatian banget nih sampai dibuatin pegangan untuk Ama. Tapi Paman Soy malah menggerutu. Soalnya Ama nggak kasih buah delima itu untuk si Paman. Jadinya si Paman merasa kalau Ama ini pilih kasih dan cuma sayang sama abangnya, yaitu Paman Kiang. Dan masih yang gak habis pikir, si Paman ini malah minta uang sama si Ama. Jadi setelah pergi, disitulah M tahu kalau sebenarnya hidup Ama juga gak tenang-tenang banget. Jadi Mui dan M mendebak-debak sebenarnya siapa orang yang paling Ama sayang. Soalnya tujuan utamanya masih sama, yaitu berharap jadi penerima pertama warisan Ama. Selanjutnya, Ama pun dibawa ke rumahnya Paman Kiang yang lingkungannya lebih fresh. Setibanya di sana, semua fasilitas nampaknya udah disiapin banget untuk Ama. Tapi Ama nggak senang karena merasa jauh lebih enak di rumahnya sendiri. Melihat Paman Kiang yang agak memaksa, M pun berkata, nggak baik untuk Ama berpergian jauh ke sini karena sedang menjalani kemoterapi. Belum lagi, pelanggan buburnya aja udah pada protes, padahal Ama baru libur 1 hari. Mengetahui niatnya si M, pamannya langsung ngasih uang terima kasih untuk si M. Tapi uang itu M tolak karena dia merasa ikhlas menjaga Ama, katanya. Tentu sebagai anak, Paman Kiang juga ingin berkontribusi menjaga ibunya sendiri. Di hari selanjutnya, mereka pun berkunjung ke sebuah kuil. Setelah berjalan cukup jauh, Ama pun bercerita kalau dulu ketika Paman Kiang berdoa di sini, sepatunya pernah dicuri. Jadi, Ama pun harus kasih sepatunya ke Paman Kiang. Kemudian M pun menuliskan harapan Ama, di mana yang pertama Ama ingin sembuh. Kedua, semua anak-anaknya sehat dan berlimpah harta. Ketiga, cucu-cucunya dapat kerjaan yang bagus. Nah, sewaktu mau tempelin harapannya Ama, di sana M baca kalau harapan-harapan dari Paman Kiang dan keluarga gak ada satupun yang mendoakan Ama. ยังไงอีก็ต้องคิดถึงครอบครัวอีก่อน อาม่าไม่ใช่ครอบครัวอีหรอ Meski M berkata kalau pamannya cuma mau tabur tuai, sebenarnya M juga nggak beda jauh. Hanya aja caranya sedikit lebih halus. Sebenarnya jauh di lubuk hati, Ama merasa sedih. Tapi ya udahlah. Ama pun memutuskan untuk pulang kembali ke rumahnya. กูอยากเปลี่ยนรองเท้าอ่ะ Tapi tiba-tiba, Ama pun berkata, หวังผลเหมือนกันใช่ไหม ya, M sedikit terkejut tapi juga mengakui kalau dia ingin menjadi pria sejati seperti Paman Kiang. ลองใส่อย่างละข้างดูผมชอบเลย เดี๋ยวมันจะอีกตัว วันนี้คงไม่มีใครมาแล้วแหละม่า Sikon Ama semakin memburuk, tapi M tetap menghibur Ama dengan filter-filter yang secara nggak sengaja menggambarkan keadaan yang akan segera Ama alami. Tapi M juga sebenarnya tahu kalau rambut Ama udah semakin rontok karena pengobatan yang dia jalani. Akhirnya, M lah yang terus belajar menggantikan Ama untuk membuat bubur. Dia juga ingin supaya M bisa menggantikan dirinya berjualan untuk masa depan yang lebih baik. Gak sampai di situ,
Em pun menemani Ama bermain kartu. Di sana Ama bercerita kalau dulu itu asik, karena tiap tahun baru Imlek, keluarga selalu datang dan main kartu bareng. Yang gak enaknya cuma habis Imlek, selalu banyak makanan sisa di kulkas, yang mau gak mau harus Ama habiskan sendiri. Tapi bagian terbaiknya adalah ketika Ama berkata, มึงมาอยู่นี่ก็ดีเนาะสนุกดี Lalu tibalah di hari Minggu, tapi Em berkata kalau hari ini sepertinya nggak ada yang datang. Nggak mau ambil pusing, Em pun diminta untuk menyimpan semua makanannya ke lemari. ไม่ได้เอาไปจะบ้าเหรอ Berkat CCTV-nya Em, Ama pun tahu kalau uangnya dicuri oleh Paman Soy. Kesel dengan itu, Em pun mendatangi pamannya dengan marah. Tapi disitulah Em tahu kalau pamannya ini juga terlilit utang sebesar 1 juta baht. Gak tega juga dengan pamannya, Em pun memberikan warisan dari Akong Mui untuk sedikit meringankan beban pamannya. Jadi di depan Ama, Em pun mengaku kalau Paman Soy sedang bekerja di luar kota. Lalu tiba-tiba teriakan dari luar membuat Ama mengira kalau penagih utang Paman Soy datang. คนชื่อสวยอีไม่อยู่หรอกนะอีไปบวชไม่สึกเลย Padahal orang ini datang karena ada unggahan penjualan rumah ini. Sontak Ama pun terkejut karena ternyata Emlah yang mencoba mengajukan penjualan rumahnya Ama. Meski Ama udah tahu, Ama malah memberikan Em sebuah kemeja baru dengan harapan Em bisa segera bekerja. Ama juga berkata, มึงก็ไม่ต้องมาดูแลกูแล้วล่ะ tapi lagi-lagi Em merasa rendah diri karena nggak punya kemampuan bersaing dan nggak bisa apa-apa. Nah, mendengar itu, Ama pun memberikan Em buah delima yang tadi. Kata Ama, pohon delima ini udah ditanam sewaktu Em lahir dengan harapan Em akan tumbuh menjadi anak yang sehat. Ama ingat, dulu Em pernah berkata kalau buah itu jangan diberikan ke siapapun jika berbuah. Jadi alasan Ama tidak memberikan buah itu ke Paman Soy adalah karena janjinya Ama kepada Em. ที่ว่ามึงฉี่เฉาะบ่อยๆอะ ช่วงนี้มากให้เอ็มเกาะกินไปก่อนทำดีว่ามา หรือไปแล้วหรือไม่ต้องกลับมาอีกนะ ตกลงโฉนดอยู่ไหน Besoknya, Ama pun mengajak Em ke rumah abangnya Ama. Keluarga ini nampaknya royal dan berada banget. Setelah bersenang-senang, Ama pun berniat meminta bantuan abangnya untuk membeli tanah pemakaman. Soalnya Ama percaya, dengan begitu dia bisa panjang umur. Tapi, Ama kembali mengingatkan, kalau dulu sewaktu abangnya Ama menjual rumah warisan orang tua mereka, Ama sama sekali nggak pernah mendapat jatah sepeser pun. Padahal, Ama sendiri yang udah merawat orang tua mereka sampai akhir hayat mereka. ประเดี๋ยวลือก็ไปหมดกับไอ้ผัวรวยถ้วยหรือขอลูกขอหลานเลยดิ Bahkan dengan tega abangnya Ama berkata, เพราะลือกับว่ามันคนละแท้กันแล้ว semakin lama, Em semakin menyadari kalau uang itu sangat memperjelas sifat seseorang. ไม้ช่วยๆอะนะกูอะจะมาหลอก Tentu sekarang harapan Ama cuma satu, yaitu ingin pemakaman seperti di awal cerita tadi. ทำไมถึงอยากได้วงซุยขนาดนั้นมาก ลูกหลานก็จะได้เจริญ Tapi sejauh pengobatan pun, dokter berkata kalau Ama belum mengalami kemajuan sama sekali. Di sisi lain, Ama juga udah terima kabar kalau teman sejawatnya yang sama-sama kena kanker udah meninggal juga beberapa hari yang lalu. อีสิงเปิล Malamnya ketika tidur, Em pun terbangun mendengar tangisan Ama yang merasa sangat kesakitan. Ama bahkan berkata, alhasil, Ama pun dibawa kembali ke rumah sakit. Tapi yang bikin gak habis pikir, ตกลงโฉนดอยู่ไหน jadi usut punya usut, Paman Kyang juga kesel karena istrinya nggak pernah dianggap menjadi bagian dari keluarga. Setelah berunding,
Akhirnya sertifikat rumah Amah pun diberikan untuk Paman Soy. Di tengah perawatan intensif, M juga nggak habis pikir kenapa semua keluarganya begini ya. Akta itu sendiri memanglah hadiah dari Amah untuk Soy, karena Amah kasihan lihat dia. Sedihnya lagi, Amah pun berkata, กูไม่มีอะไรจะให้ละมึงไม่ต้องมาดูแลกูแล้ว M pun bertanya-tanya, seberapa sayang sih Amah kepadaku? Kok Amah lebih milih Paman Soy ketimbang aku? ม่าโง่รักผิดคน Karena kecewa, M pun kembali pulang ke rumah dan melanjutkan game castingnya. Mama M pun memintanya untuk membantu Amah berkemas karena rumahnya akan segera dijual. นี่เขายังบอกนะว่าถ้าม่าตายเนี่ยจะไปงานศพ Sejak kepergian M ke rumah Amah, disitulah Mama M merasakan betapa kesepiannya Amah selama ini. M juga baru tahu kalau selama ini mamanya sendiri memang merawat Amah dengan tulus dan gak ada niat sedikit pun mengincar harta warisannya Amah. Nah, entah bagaimana, akhirnya M diajak buat kerjasama dengan Mui untuk merawat seorang lansia kaya. Meski nggak disangka M sama sekali nggak dapat warisan, tapi Amah mengabari ke Mui kalau M sudah merawatnya dengan sangat baik. Hal itu pun membuat M terus kepikiran tentang Amahnya. เอาเงินล้านไปซื้อบ้านใหม่ให้อาม่าไง Sehari-hari Amah pun menjalani kehidupan seperti biasa. Nonton TV, berdoa, bahkan mainin filter yang pernah M ajarin. Dan seperti biasa di hari Minggu, Amah selalu menunggu keluarganya tapi nggak ada yang datang lagi. Diam-diam, M pun mengintip semua aktivitasnya Amah. Hingga akhirnya rumah Amah yang udah kejual membuat Paman Soy menitipkan Amah ke panti jompo. Paman bilang kalau utangnya udah lunas. Sedangkan sisa uangnya pun ditolak karena M tahu setelah ini nggak ada lagi yang bisa membantu si Paman. Akhirnya M pun kembali mengunjungi Amah untuk mengajaknya pulang. Bahkan M ingin sekali memasakkan bubur untuk Amahnya. Tentu ketulusan M kali ini pasti membuat Amah senang banget. Kali ini, Amah yang udah belajar dari pengalaman mengingatkan Mama M untuk nggak boleh lagi menyimpan makanan yang mau basi atau expired. Belum lagi, kanker itu sifatnya genetik. Di sini Amah pun mengungkapkan kalau sejujurnya yang paling Amah inginkan adalah tinggal bersama putri Amah yang satu-satunya. Lalu tibalah di hari Imlek. Paman Kiang pun mengantarkan istri dan anaknya untuk bertemu Amah. Melihat Paman Kiang yang enggan turun, M pun berkata, อาม่าเร็วปู่ไว้ฝากกับเจ้าแม่กุนอิม เมื่อก่อนอาม่าชอบกินเนื้อมาก แล้วก็ขอให้กูโตไปสุขภาพแข็งแรง Kata-kata itu pun cukup membuat Paman Kiang kepikiran. Hingga akhirnya Paman Kiang pun melunak dan menemui Amah yang kesehatannya udah sangat-sangat buruk. Di tengah malamnya, M pun terbangun untuk memeriksa kondisinya Amah yang udah semakin melemah. M pun menyanyi dengan lembut, sama seperti Amah yang selalu menyanyikan Nina Bobo sewaktu M masih kecil. Hingga akhirnya, Amah pun meninggalkan dunia ini dengan tenang. เอ็นแก้วผ้าคีริ้วใบพายต้องไปเปื่อยนะม่า Tapi nggak berapa lama, M pun menerima telepon dari pihak bank, di mana ternyata Amah udah meninggalkan sesuatu untuk M. Dulu sekali Amah pernah berkata, kalau M pasti bisa menjadi yang terbaik di kelasnya, dan Amah akan selalu menabung untuk M. เอาเงินล้านไปซื้อบ้านใหม่ให้อาม่าไง Setelah mengingat itu, M pun memutuskan untuk menarik 1 juta baht itu dari rekening dan menutupnya. Akhirnya, M pun ditugaskan untuk mengetuk peti matinya Amah. Sebagai pemberitahuan,
kalau Ama akan segera menuju ke tempat peristirahatan terakhir. มารถข้ามสะพานแล้วนะมารถผ่านร้านโจ๊กแล้วนะ Kemudian perjalanan terus berlanjut hingga M berkata, มาถึงบ้านที่เอ็มซื้อให้มาแล้วนะมาเอ็มให้มาเป็นที่หนึ่งนะ Waktu pun berlalu hingga tibalah di hari ziarah berikutnya. Meski cara menabur bunganya nggak bener, kita tahu hal itu menggambarkan harapan M untuk bisa kembali bertemu dengan amahnya. Dan film pun selesai. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai sini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya hanya di Ayo Film. Bye-bye.